Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Rahayu Rara, sambung P10122159, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Nah, baik, kita masuk ke pengertian vitamin A. Mungkin beberapa teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sih itu vitamin A? Kenapa dia sangat penting untuk tubuh kita? Nah, teman-teman ketahui vitamin A itu adalah vitamin yang larut dalam lemak yang memiliki fungsi penting dalam tubuh seperti membantu sel berproduksi secara normal yang disebut juga dengan diferensiasi seluler. Vitamin yang baik untuk penglihatan dan bermanfaat untuk menunjang proses pertumbuhan embrio dan janin secara normal. Nah, untuk teman-teman ketahui ya, vitamin A itu biasanya ada di buah-buah atau sayur-sayuran yang mempunyai warna yang agak terang. Contohnya warna orange ada di wortel. Nah, baik, kita masuk ke fungsi vitamin A. Nah, yang pertama, fungsi vitamin A adalah menjaga kesehatan mata. Yang mungkin beberapa teman-teman tahu bahwa buah dan sayuran yang mengandung vitamin A yang dipercayai oleh masyarakat banyak mengandung vitamin A dan bagus untuk proses penglihatan atau mata, yaitu wortel. Yang kedua, menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan ketiga, membantu mengurangi resiko penyakit kanker. Keempat, menunjang proses pertumbuhan janin bagi ibu hamil. 5, memperkuat sistem kekebalan tubuh. 6, membantu memperlambat penuaan dini. Ketujuh, meningkatkan produksi sel darah merah. Ke-8, turut menjaga kesehatan tulang. Itulah tadi fungsi dari vitamin A. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber vitamin A. Vitamin A berasal dari dua sumber. Satu kelompok disebut retinoid, berasal dari sumber hewan dan termasuk retinol. Dan kelompok lain yang disebut karotenoid berasal dari tanaman, termasuk beta karotin, yang dimana tubuh mengubah beta karotin menjadi vitamin A di dalam tubuh. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke sumber vitamin A yang berasal dari hewani. Yang pertama, ikan makarel atau ikan salmon. Kedua, minyak hati ikan kod. Ketiga, hati ayam. Keempat, keju. 5, telur, dan keenam, susu. Nah, itulah sumber vitamin A yang berasal dari sumber hewani. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber vitamin A yang berasal dari beta karotin, yang dimana di sini ada ubi jalar, labu, sawi, wortel, paprika merah, bayam, mangga, dan brokoli dan melon. Nah, seperti yang kita bilang di slide awal, yang dimana biasanya sayuran atau buah-buahan yang mengandung beta karotin memiliki warna yang cerah seperti kuning, merah, orange, ataupun hijau. Contohnya itu wortel, seperti wortel, melon, dan sawi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ciri-ciri dan dampak kekurangan dari vitamin A. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, ciri-ciri dan dampak kekurangan dari vitamin A itu ada yang pertama, saya memberikan contoh, yaitu kulit kering. Kulit kering, orang yang mempunyai kekurangan vitamin A lebih rentan mengalami masalah kulit, terutama penyebab penyakit ekstrim yang kulit kering. Hal ini karena vitamin A merupakan salah satu vitamin yang penting yang ikut berperan dalam pembentukan dan perbaikan sel-sel kulit. Contohnya, kita beberapa contoh ke gambar, yaitu kulit yang kering dan mulai bersisik. Itu salah satu ciri-ciri dan dampak kekurangan vitamin A. Nah, baik, kita masuk ke ciri-ciri dan dampak akibat kekurangan vitamin A. Yang kedua, yaitu mudah terserang penyakit infeksi. Vitamin A memiliki peranan yang penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin A akan meningkatkan resiko terinfeksi berbagai penyakit seperti ispa, pneumonia, diare, dan campak. Bahkan pada anak-anak, kekurangan vitamin A juga berisiko memperparah gejala dan komplikasi campak. Oleh karena itu, asupan vitamin A penting untuk dicukupi agar daya tahan tubuh pada anak
tetap terjaga. Nah, pada gambar di atas ini yaitu gambar penyakit infeksi yaitu campak, yang dimana tubuh mengalami kemerah-merahan dan bahkan bintik kemerah-merahan yang sangat banyak. Nah, kita masuk ke ciri-ciri dan dampak akibat kekurangan vitamin A bagian ketiga, yaitu gangguan pada mata. Gangguan pada mata akibat defisiensi vitamin A biasanya ditandai dengan xeropalmia yang terjadi ketika retinal plasma menurun, dan kekurangan vitamin A di mata. Xeropalmia dapat menyebabkan mata kering, kekurangan air mata, hingga rabun senja atau kesulitan melihat cahaya di tempat yang redup. Nah, seperti teman-teman lihat contohnya di atas, yaitu saya mencontohkan mata yang bagian mata putihnya sudah mulai mencoklat. Itu salah satu gangguan pada mata yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin A. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu akibat kelebihan vitamin A. Sementara yang kita ketahui, vitamin A sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Akan tetapi, apabila dikonsumsi dengan dosis yang sangat tinggi setiap harinya akan mengakibatkan racun di dalam tubuhnya kita. Janganlah sekali-kali mengonsumsi vitamin A dengan dosis yang tinggi tanpa terlebih dahulu berbicara dengan dokter ataupun ahli gizi yang terdekat. Dan konsumsi vitamin A terlalu banyak saat hamil dapat menyebabkan cacat lahir yang serius, karena semua vitamin prenatal mengandung beberapa vitamin A. Anda tidak harus mengambil suplemen vitamin A secara terpisah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu angka kecukupan gizi vitamin A. Di sini sudah ada tabel, saya masukkan ke PowerPoint yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin A. Di sini sudah ada golongan umur, ada golongan jenis kelamin, dan ada juga tentang AKG yang dianjurkan konsumsi perharinya untuk pria, wanita, dan wanita hamil sesuai dengan umur dan trimester kehamilannya. Baik, kita masuk ke pembahasan ketujuh. Mungkin ini pembahasan terakhir dari saya, yaitu upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, untuk mencegah kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan cara memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan ataupun suplemen yang mengandung vitamin A. Vitamin A juga dapat kita konsumsi atau kita jangkau dengan mengonsumsi sayur, contohnya kangkung, bayam, ubi, wortel, dan daun selada, pepaya, tomat, dan lain sebagainya. Dan untuk balita dianjurkan untuk mendapatkan suplemen kapsul vitamin A agar proses pertumbuhannya bisa baik. Mungkin itu pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua. Sampai jumpa.